bicara resiko kerugian, apa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan saat ini adalah anggota daripada APPI, tentunya adalah me-manage cash flow atau mengelola cash flow dari setiap perusahaan pembiayaan. Karena relaksasi tentunya akan mempengaruhi, dana aliran masuk, yaitu yang biasanya cicilan full kita terima, tentunya tidak semuanya akan bisa kita terima karena tergantung daripada masing-masing debitur relaksasi apa yang kita berikan kepada debitur-debitur tersebut. Nah, untuk diketahui sampai dengan tanggal 17 Mei saja sudah kurang lebih sekitar 2,5 juta kontrak atau 2,5 juta debitur yang mengajukan permohonan kepada seluruh 183 perusahaan pembiayaan, di mana dari 2,5 juta tersebut kurang lebih sekitar 1,8 juta sudah disetujui. Nah, kalau kita lihat jumlah 1,8 juta atau 2,5 juta yang mengajukan restrukturisasi ke industri kami, ini nilainya cukup besar, kurang lebih sekitar 52 triliun, Mbak Maria. Nah, Mhm. angka ini bukan angka kecil, jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh anggota kami saat ini adalah mengatur cash flow, di mana karena kami sebagai kreditur kepada nasabah kami sebagai debitur, kami pun adalah debitur daripada perbankan. Nah, proses yang sedang dilakukan oleh anggota kami perusahaan pembiayaan tentunya harus melakukan pendekatan juga dengan pihak perbankan, di mana supaya cash flow kami tidak mengalami gangguan di dalam memenuhi kewajiban kami kepada perbankan. Nah, Mhm. situasi ini yang sedang berjalan dan yang sedang sama-sama kita lakukan dari semua perusahaan pembiayaan, khususnya terutama banyaknya permohonan atas restrukturisasi terhadap nasabah-nasabah yang bermain di pembiayaan sektor otomotif, yaitu roda 4 dan roda 2, Mbak Maria. Mhm mhm. Kalau kalau dilihat dari sisi persentase mungkin kalau bicara mengenai persentase, ini, berapa persen sebenarnya potensi atau, kemungkinan resiko dari kerugian sendiri, Pak Suwandi? Karena kan kalau kita lihat dari member APPI juga mungkin bebannya agak berbeda-beda begitu ya dari yang tercatat ini. Apakah juga ada yang mungkin sudah tidak sanggup begitu ya untuk berada di dalam kondisi seperti ini atau mungkin sudah sampai gulung tikar ataukah memang masih bisa tertanggulangi nih Pak Suwandi? Iya, kesanggupan ini relatif, Mbak Maria, di mana yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dari 2,5 mungkin terlihat besar, tapi dari total kontrak aktif atau debitur aktif yang ada di industri kurang lebih sekitar 20 jutaan lebih. Artinya mungkin ini masih sekitar kurang lebih di atas 10% daripada jumlah debitur yang aktif di yang berada di industri kami. Nah, terkait kerugian atau apapun juga pasti memang ini situasi yang dimana kita harus semua sama-sama pahami bahwa kerugian ini pasti akan terjadi. Namun yang paling penting, debitur kita selamat, debitur kita bisa membayar kita walaupun tidak penuh saat ini, tetapi setelah nanti 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan kemudian mereka bisa terus kembali kepada keadaan yang normal dan terus bisa melanjutkan cicilannya. Itu harapan kami. Nah, kalau saat ini 3 bulan atau 4 bulan ke depan, kalau perbankan juga ikut membantu kami, di mana perbankan juga bisa melakukan pembantuan restrukturisasi atau keringanan kepada perusahaan pembiayaan, yang di mana yang saya selalu sampaikan bahwa proses restrukturisasi ini dari hulu sampai hilir harus secara simultan kita kerjakan. Artinya kita bantu debitur kita, di kita juga harus dibantu oleh perbankan. Nah, kalau ini Mhm. secara satu kesatuan kita bisa lakukan secara bersama, saya yakin bahwa situasi ini kita bisa lalui bersama-sama dengan baik